Jambi. Ratusan tahun yang lalu di tempat ini di pedalaman hutan Sumatera di tepi sungai terpanjang kedua di bumi Nusantara, konon berdiri sebuah universitas kuno yang menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Ratusan tahun berlalu dan sampai hari ini sejarah tentang keberadaan universitas ini masih menjadi tanda tanya. Apakah benar tempat ini adalah pusat pendidikan, pusat keagamaan, atau jangan-jangan pusat pemerintahan? Sejenak mari gua ajak kalian semua untuk menyusuri kepingan sejarah yang hilang di pedalaman Muaro Jambi. Dibanding provinsi tetangganya seperti Sumbar dan Sumsel, Jambi mungkin tidak cukup populer. Ya, selain Gunung Kerinci, tidak banyak lokasi terkenal di daerah penghasil sawit dan karet ini. Meski tidak populer, bukan berarti Jambi tidak memiliki apapun. Disinilah sebuah peninggalan peradaban Buddha terbesar di Indonesia ditemukan. Sebuah kompleks percandian yang memiliki luas lebih dari 3.981 hektar, 8 kali lebih luas dari Borobudur yang ada di Magelang. Lokasi tersebut adalah Kompleks Percandian Muaro Jambi. Candi itu juga Buddha ini kan juga punya beberapa aliran ya, ada Mahayana. Kilo mas ya. Oke, kita masuk ke dalam. Ini kita nggak apa-apa tinggal mobil di sini. Biasa kayak gini bang. Sebentar be. Oh. Mengapa disebut percandian? Karena karakternya yang berbeda dari candi-candi yang ada di Pulau Jawa seperti Borobudur atau Prambanan yang besar. Candi-candi Muaro Jambi terpisah dan berdiri sendiri dalam satu kawasan seperti Kedaton dan Candi Tinggi. Sampai detik ini sebenarnya belum bisa dipastikan secara presisi fungsi dari candi-candi ini. Banyak peneliti yang mengaitkan sisa-sisa bangunan itu dengan Mahavihara yang pernah didatangi oleh Itsing pada abad ke-7. Diperkirakan candi ini hancur pada abad ke-13 karena serangan dari kerajaan India yang berniat menaklukkan Malaka dan Sumatera. Setelah itu, candi ini tidak pernah tersentuh tangan manusia selama ratusan tahun. Lalu 500 tahun kemudian, seorang pria angkatan laut asal Inggris yang bernama S.C. Croft menemukan reruntuhan bangunan kuno dari bata dan arca di pedalaman hutan Sumatera di wilayah Muaro Jambi. Kemudian temuan itu dilaporkan kepada pemerintah Inggris dan sejak saat itu keberadaan situs percandian ini mulai diketahui. Baru pada tahun 1976 pembersihan dan pemeliharaan candi di kawasan tersebut mulai dilakukan. Satu persatu candi yang awalnya sudah tertimbun vegetasi dan tanah mulai dipugar sehingga berbentuk bangunan kembali. Dan proses tersebut masih dilakukan sampai hari ini. Jambi ini juga salah satu keutamaannya adalah daerah di Indonesia yang masih ditumbuhin banyak pepohonan. Daerah yang masih banyak hutannya, masih banyak satuannya. Kalau nggak salah ada sekitar 168 harimau Sumatera di Jambi. Dia emang belum tersentuh. Oh ini bekas-bekas candinya. Tuh. Jadi candi ini kan ada terdiri dari ruang-ruangan kan ya, banyak ruangan. Ada ruangan ibadah, ada ruangan tinggal, ada dapurnya, ada tempat belajar, tempat berkumpul segala macam. Nah ini nanti tekniknya itu dieskavasi Fer. Misal ini ya Fer ya. Oh. Nanti ini kan ada kayu-kayu itu adalah gridnya. Jadi kayak di buku matematika itu di grid, di garis-garis kotak-kotak gitu Fer. Di kotak-kotak nanti dibuka Fer per spot, dimasukkan lagi ke komputer, direkayasa ulang, kemudian disepakati baru dilakukan pemeliharaan. Lama prosesnya. Satu hal yang membuat candi ini misterius adalah minimnya catatan sejarah yang menjelaskan keberadaan dan fungsinya.
Padahal peninggalan fisiknya begitu luas dan megah. Dan sejujurnya inilah bagian paling menarik dari kompleks percadian ini. Banyak peneliti yang mengaitkan sisa-sisa bangunan itu dengan Mahavihara yang pernah didatangi oleh Ising pada abad ke-7, yang menjelaskan bahwa di perjalanannya di bumi Sumatera, dia singgah ke daerah yang bernama Molayu, dan di sana dia menemukan ribuan biksu yang sedang belajar ajaran Buddha di Mahavihara. Tapi di catatan itu tidak dijelaskan siapa yang memiliki candi tersebut. Barulah pada kunjungan kedua, Ising menjelaskan bahwa candi tersebut sudah menjadi bagian dari kerajaan besar Sriwijaya. Lalu kita juga akan menemukan pecahan-pecahan keramik dari dinasti Ming, hingga manik-manik Persia yang ditemukan di lokasi situs. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa candi ini pernah dijadikan pusat pendidikan internasional. Tapi ini jalur yang sini bakal dibuka enggak? Tidak kan? Tetap dari depan ya? Oh, ular kecil. Ular serius kan? Iya, untung enggak harimau. Aku waktu ini Kak, Asmala. aduh, waktu di TT kan ada ini kan baksos di Sungai Gelam. Oke. Balik dari baksos Sungai Gelam tuh, aku sampai rumah tuh ada Jambi Independen. Lagi warga diserang harimau di Sungai Gelam. Kami itu tengah hutan Sungai Gelam. Woi, berarti kejadiannya dekat. Ya, ini salah satu candi. Jadi total candi itu 3.981 hektar. Ini adalah salah satunya Candi Kedaton. Luas Candi Kedaton ini 220 kali 220. 4,4 hektar lah. Iya. Satu candi. Satu candi. Masih ada 114 candi lagi. Yang udah dipugar 10. 10. Sisanya masih dalam bentuk mendapa atau tumpukan-tumpukan batu yang masih ada di dalam tanah yang sudah kita teliti tapi belum dilakukan proses. Nah, ini tempat apa nih Kak? Untuk syuting. Berarti ini bagian apa ya Kak? Universitas ya? Ya. Di sini. Jadi yang boleh duduk di atas itu adalah guru besarnya lah. Kalau dalam Buddha itu acarya atau pendeta besarnya lah. Jadi para murid-muridnya itu akan duduk di bawah di sini dan nanti akan disantukan duduk guru besarnya. Jadi yang duduk di atas itu nggak sembarangan. Bangunan candi ini disusun dari batu bata. Itu nggak pakai semen, nggak pakai pelikor. Kalau nggak salah itu memanfaatkan sinar matahari, terus pakai air, terus batu batanya ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi bedanya sama candi-candi di Jawa ya kebanyakan kan udah ada ukirannya ya, udah ada ukirannya, udah ada apa namanya tuh aksaranya gitu, udah ada nama ukirannya, udah sama lukisannya. Nah kalau ini enggak, pure batu bata doang. Sumur ini dibangun dari abad ke-7, namanya Tirta apa Kak? Tirta Kedaton. Tirta Kedaton. Ada airnya ya? Dan airnya dibawa ke IKN. negara baru. Oh. Disiram di sana. Dugaan bahwa Candi Muaro Jambi adalah bagian dari sebuah peradaban kuno yang sangat maju membuat gagasan-gagasan semakin berkembang lebih luas lagi. Ada beberapa teori menarik lagi yang berkaitan erat dengan Candi Muaro Jambi. Salah satu teorinya adalah dengan keberadaan Candi Muaro Jambi ini memperkuat dugaan bahwa ibu kota Sriwijaya tidak persis berada di daerah Palembang, melainkan di Muaro Jambi. Hal itu disampaikan Sukmokno melalui tulisannya tentang lokasi Sriwijaya yang terbit pada tahun 1958 dalam laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional. Hal ini didasarkan dengan kajian geomorfologis. Menurutnya letak Jambi istimewa, lokasinya ada di dalam teluk yang dalam dan terlindung. Namun ia langsung menghadap ke lautan lepas tempat persimpangan jalan pelayaran antara Laut Cina Selatan di timur, Laut Jawa di tenggara, dan Selat Malaka di barat laut. Walaupun demikian, bisa kita bilang semua teori ini butuh pembuktian yang lebih komprehensif lagi. Data yang paling meragukan dari ibu kota Sriwijaya di Palembang adalah pertanyaan teman-teman juga, mengapa di ibu kota Sriwijaya ada prasasti kutukan? Bukankah ibu kota itu semua patuh pada rajanya? Mengapa Raja Sriwijaya perlu mengutuk-ngutuk ibu kota, penduduk ibu kota? Apapun itu, satu hal yang pasti adalah kompleks percandian ini dulu sangat besar dan luas. Dan sekarang keberadaannya telah mendatangkan manfaat yang sangat besar untuk penduduk sekitar. Telah rame dah sekarang wisata ya? Semenjak COVID 2 tahun ini, alhamdulillah
Rame lah. Sejak Covid. Ya semenjak ini belum kan Covid kan kemarin tutup. Iya lah. Setelah Covid buka nih. Ya, setelah buka Covid ini rame, alhamdulillah dapat lah. Ada lah rezeki kan. Ini yang dulu aku coba. Sekarang sudah bagus juga sih. Pertama kali dulu. Abang lah narik benton ya namanya Ya, bentor. Dari kapan? Dari sudah 4 tahun. 4 tahun. Kayak ini. Dulu sebelum bentor kami narik becak biasa gayung. Hmm. Yang kayak becak Lembang. Dulu disediai oleh perwisata 10 bentor beli di Tunggal untuk pengangkutan perwisata. Jadi yang mana kurang dibeli sendiri. Nah, yang itu diadakan oleh pemerintah pariwisata. Jadi apabila rusak baik sendiri duitnya ambil. Oh. Nah, gitu. Tapi dari awal lah disediain. Nah, sudah disediai. Sambil jalan Jadi deh, Bang. sudah karena dengan keadaan candi sini jalannya jelek. Jadi orang ngajak keliling terus. Jadi kita tidak memadai, terpaksa orang ganti mesin. Jadi bentor, jadikan motor. Jadi di sini dengan adanya bentor ini dia punya komunitas, asosiasi, punya persatuan. Oh. Bukannya masing-masing aja. Oh, punya, bukan sembarang bae ya. Bukan sembarangan, asosiasinya ada. Jadi emang ada jatah-jatahnya gitu. ya. Rato atau ada yang dapat lebih ada dapat kurang, Bang? Itu tergantung. Oh. Tergantung rezeki masing-masing. Siapa ada orang yang ngajak keliling ya dapat rezeki besar. Kalau yang ngantarnya aja ya dapat 10.000 gitu. Oke. Muaro Jambi bukanlah daerah yang dipenuhi lokasi wisata yang populer, tapi situs yang di Muaro Jambi jelas punya potensi yang besar. Sebagai pusat pendidikan dan keagamaan Buddha yang kuno dan otentik, Candi Muaro Jambi menjadi daya tarik besar sebagai tempat yang harus dikunjungi. Sekarang pun keberadaan Candi Muaro Jambi sudah mendatangkan dampak positif yang besar untuk masyarakat sekitar. Rencananya tahun inilah bukanya katanya kan. Nah, semangat lah Bu ya. Sangat saya terus pengen bersih-bersih apa kan tempat. Biasanya berapa sehari itu dapat ya? Ada sekitar 200.000, 300.000. Nggak pengunjung juga lah dek. Kalau misalnya pengunjung sepi-sepi juga lah masukan. Oh. Selain dagang di warung ini ngapain lagi Bu? Apanya? Ibu kalau usahanya yang lain? Kalau ibu cuma jualan bela, jualan ini lagi di sini lah. Semakin tempat ini dikenal, maka semakin besar pula manfaat yang bisa diberikan untuk penduduk sekitar. Tentu dengan pengawasan yang proper dan didukung dengan upaya pelestarian seperti tempat-tempat bersejarah lain di Indonesia. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Siap. Minta minumnya. Kopi hitam loh. Mau. Nggak jadi ah.